Assalamualaikum, temani aku yuk rutinitas pagi. Aku mau masak-masak dulu dan beres-beres dapur. Tonton terus ya video aku sampai akhir. Lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah buka kulkas. Aku mau masak dulu ya. Aku ambil bahan-bahannya dulu. Aku mau masak tumis buncis ya sama telur. Dan lanjut lagi aku mau goreng tempe. Untuk tempenya ini aku pakai tempe biasa ya, karena requestan anak aku yang pertama minta digorengin tempe. Dan yang ada di bungkusan itu, yang ada kertas pangsitnya itu ada tempe kacang ya bun. Lanjut lagi aku panasin minyak dulu, dan untuk tempenya udah aku kasih perbumbuan ya. Bumbunya itu cuma ada garam, roiko, terus aku tambahin ketumbar sama kunyit aja ya. Lanjut lagi sambil nunggu tempenya mateng, ini aku mau bikin untuk adonan tempe kacangnya dulu. Kalau untuk tempe kacangnya itu aku nggak beli ya bun, ibu aku dikasih sama temennya. Jadi kan sayang kalau lama-lama di kulkas, nanti takutnya itu juga, apalagi kan tempe ya, bunda-bunda pasti tahu nanti bau lah kalau tempe itu. Lanjut lagi aku mau bikin adonan tepungnya dulu. Aku pakai tepung terigu ya bun. Untuk tepung terigunya aku pakainya tuh secukupnya aja. Dan karena aku tuh orangnya yang nggak suka ribet-ribet ya bun, aku pakai bumbunya itu yang cemplung-cemplung aja ya bun. Ini aku tambahin ada ketumbar, ada kunyit ya bun. Terus tuh juga aku tambahin garam sama roiko, dan aku tambahin daun bawang ya bun. Karena kalau ditambahin daun bawang itu rasanya itu lebih enak gitu loh bun, jadi aku tambahin daun bawang. Kalau lagi rajin aku pakai bumbu ulek ya bun yang ada bawangnya, tapi kalau lagi mager pakai bumbu ini aja tuh udah enak banget ya bun. Lanjut lagi untuk mejanya tuh aku lap dulu ya bun biar nggak kelihatan kotor. Dan ini aku udah siapin ya, ada garam sama roikonya. Sambil nunggu tempenya mateng ya bun, jadi waktunya itu aku gunakan untuk bikin adonan tepung ya bun. Karena tempe kacangnya itu kan kayak agak meredel gitu loh bun, jadi nanti kalau misalkan digorengnya nggak pakai tepung, nanti takutnya itu ambiar ya bun. Lanjut lagi, kalau udah bumbu semuanya masuk, ini tinggal diaduk-aduk aja ya bun. Untuk takaran airnya sih sesuai selera ya. Lanjut lagi tak aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata. Kalau di tempat aku itu bun ya, mungkin aku kan hidupnya itu di desa ya bun, jadi semuanya itu kayak apa-apa gitu sama tetangga itu apa ya, saling berbagi aja gitu bun. Apalagi ya bun kalau misalkan kayak daun singkong lah, atau rebung lah, atau kayak nangka muda, terus tuh juga daun pepaya muda itu ya, aku tuh nggak beli bun. Kayak yang begitu-begitu tuh aku nggak beli, karena biasanya itu ibu aku bawa dari kebun. Dan kalau misalkan nangka mudanya itu biasanya suami aku yang bawa dari tempat kerjaannya ya bun, karena di sana itu kan banyak, jadi suami aku tuh bawa dari sana. Itulah bun ya enaknya hidup di desa itu. Apalagi untuk semua harga-harga kayak belanjaan itu juga nggak begitu mahal juga sih bun ya. Lanjut lagi untuk adonan tepungnya ini udah selesai, aku lanjutin lagi bun ya. Tempenya kan juga udah kering, jadi aku bolak-balik dulu untuk tempenya biar matangnya itu merata ya bun. Aku tunggu dulu sebentar, kalau udah mateng ini tak tiriskan dulu untuk tempenya, jadi biar minyak-minyaknya itu nggak ikut gitu pun ya. Dan aku mau lanjutin, aku goreng dulu untuk tempe kacangnya. Untuk tempe kacangnya itu aku goreng semua ya bun, karena nggak begitu banyak juga sih. Kalau suami sama ibu aku kan suka juga ya untuk tempe kacangnya, tapi kalau untuk anak aku yang besar sama yang kecil itu jarang ya bun suka sama tempe kacang. Lanjut lagi aku mau petik-petik dulu ini bun untuk buncisnya. Aku buang dulu bagian yang ujung-ujungnya ya bun, karena nantinya itu mau aku potong serong-serong. Kalau dipotong serong-serong agak tipis itu bun, untuk bumbunya itu meresap banget gitu loh bun, jadinya itu lebih enak ya kalau dipotongnya itu serong-serong.
Lanjut lagi karena tempe kacangnya juga udah mateng ya untuk bagian belakangnya. Aku bolak-balik dulu ya, jadi biar matangnya sama merata juga. Dan aku biarin dulu ya bun, sambil aku lanjutin untuk petik-petik buncisnya dulu. Tapi karena petik-petik buncisnya juga terlalu lama banget ya bun, jadi nggak semuanya itu aku videoin. Dan untuk tempe kacangnya ini udah mateng ya bun. Lanjut lagi aku goreng yang kedua. Ini sambil nunggu tempe kacangnya mateng, aku potong-potong dulu untuk sayur buncisnya. Kalau dipotong serong-serong seperti ini tuh bun, di rumah aku tuh anak-anak suka, suami aku tuh suka ya bun. Karena kalau dipotongnya itu agak panjang gitu bun, nggak tahu kenapa suami sama anakku tuh nggak begitu suka. Padahal kalau menurut aku tuh rasanya kayaknya sama aja ya bun. Tapi kalau dipotong serong-serong seperti ini sih katanya lebih meresap aja untuk bumbunya. Aku potong-potong semua sayur buncisnya ya bun. Untuk sayur buncisnya itu aku pakai setengah kilo, karena di rumah itu kan ya lumayan lah bun, keluarga besar juga, jadi masaknya itu memang agak banyak ya bun. Oh ya, untuk hari ini bunda-bunda udah masak apa belum ya? Kalau udah masak tulis dong di kolom komentar biar aku tahu. Kalau bunda-bunda juga lihat video aku ya. Lanjut lagi aku potong-potong untuk sayur buncisnya. Dan karena tempe aku juga udah mateng, aku tinggalin dulu untuk buncisnya. Aku tiriskan dulu untuk tempenya dan aku lanjutin lagi. Aku potong-potong sayur buncisnya itu sampai selesai ya. Karena tadi tuh pun aku potong-potong di tempatnya itu kan di dalam saringan itu kan kayak agak susah ya bun, jadi aku potong-potong di meja aja, lebih enak ya bun kalau potong-potong di meja daripada di saringan tadi itu kayak mangsrut-mangsrut gitu loh bun. Sayur buncis sudah selesai aku potong-potong. Lanjut lagi aku bereskan dulu untuk mejanya, jadi biar nggak kelihatan kotor juga ya bun. Dan aku mau bikin bumbunya dulu. Untuk bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih sama cabai keriting. Dan aku nggak pakai cabai rawit ya bun, karena anakku yang kecil nanti tuh nggak mau makan gitu loh kalau pedes, jadi aku masaknya itu nggak pakai cabai rawit. Dan untuk bawang merahnya kebetulan juga udah habis ya bun, jadi aku kupas-kupas dulu untuk bawang merahnya. Kalau biasanya bawang merahnya itu aku dikupasin sama ibu aku, dan udah beberapa hari ini tuh aku kupas sendiri karena aku lupa mau bilang sama ibu aku tuh untuk dikupasin. Tapi ya udahlah, karena aku juga di rumah ya bun, aku nggak kerja, jadi aku kupasin aja sendiri biar ibu aku istirahat aja di depan ya. Lanjut lagi aku kupas-kupas untuk bawang merah sama bawang putihnya tuh sampai selesai ya bun. Aku tuh bun ya udah 1 minggu lebih di rumah, aku libur kerja ya, bunda-bunda tau lah ya, karena pabrik aku tuh bangkrut gitu loh bun, jadi mau nggak mau ya kita di rumah. Dan untuk perusahaannya itu kita masih belum dikasih pesangon ya bun, padahal itu aku berharapnya, bukan aku juga sih bun ya, semua teman-teman aku tuh berharapnya itu segera diberikan ya untuk PHK-nya, walaupun itu berapapun gitu bun ya, karena menurut kami ya itu sangat berarti gitu loh bun. Apalagi kita yang tidak ada kata apa-apa ya, cuma masuk dibilangin pabriknya udah tutup, jadinya itu kayak kita itu mau gimana lagi ya bun, mau nggak mau ya memang harus libur dari perusahaan juga gitu bun ya, lebih tepatnya itu udah nggak kerja gitu loh bun. Ya udahlah bun, semoga aja ya nanti itu dapat rezeki yang lebih banyak gitu bun ya, dapat gantinya gitu bun. Lanjut lagi ke videonya untuk bikin bumbunya. Tadi untuk racik bumbunya udah selesai ya bun. Untuk bumbunya itu aku cuci dulu dan mau aku halusin, aku blender ya bun. Dan jangan salfok sama cucian aku, nanti mau tak cuci ya bun, tapi aku masak dulu karena buat anakku sarapan ya bun. Jadi kalau pagi itu aku mendahulukan yang namanya masak dulu baru beres-beres ya bun. Lanjut lagi untuk bumbunya tadi tuh udah aku halusin ya bun,
Dan aku lanjut bikin telur orak-arik dulu, karena sayur buncisnya itu mau aku campur sama telur ya bun. Untuk telurnya itu aku pakai 2 dan aku orak-arik ya untuk telurnya. Kalau telurnya udah kering, ini aku pindahin dulu ya bun ke piring, karena anak aku tuh susah banget ya bun kalau misalkan kayak disuruh makan udang ataupun ikan-ikan gitu pun ya, jadinya ya penggantinya itu telur aja ya bun. Lanjut lagi untuk bumbunya, ini aku tumis-tumis dulu, aku keringin dulu ya bun sampai airnya itu menyusut. Kalau airnya itu udah menyusut baru nanti aku tambahin minyak ya bun. Aku tuh kalau ngeblender selalu pakai air ya bun, karena udah kebiasaan banget, jadi mau pakai minyak itu aku juga udah lupa ya bun. Lanjut lagi, karena bumbunya juga udah menyusut airnya, aku pakai minyak itu yang aku pakai buat goreng-goreng tempe tadi ya bun. Aku kalau pakai minyak itu bun yang biasanya buat tumis-tumis itu sisa kayak goreng-gorengan gitu bun, biar kita tuh nggak punya minyak yang terlalu lama dipakai ya bun. Jadi kalau kita pakai minyaknya itu paling cuma 2 kali atau 3 kali penggorengan, dan sisanya itu kita pakai buat tumis-tumis bumbu ya bun. Karena aku tuh juga bukan orang kaya bun ya yang buang-buang minyak juga, jadi minyaknya itu sebisa mungkin nggak terlalu lama dipakai dan nggak aku buang juga ya bun. Setelah bumbunya harum, ini langsung aku cemplungin untuk sayur buncisnya. Sayur buncisnya tadi udah aku cuci ya bun, tinggal dicemplungin, diaduk-aduk sampai merata sama bumbunya ya bun. Kalau udah merata, ini aku tambahin perbumbuan dulu bun. Aku tuh bumbunya nggak pernah neko-neko bun ya. Untuk tambahan bumbunya itu cuma ada garam, gula, sama royco aja bun ya. Kalau semua udah masuk, ini tinggal diaduk-aduk aja bun sampai semuanya tuh kecampur rata ya. Kalau udah, aku cemplungin dulu untuk telurnya dan tinggal diaduk-aduk lagi bun. Masak gini aja tuh udah enak banget ya bun, simple dan sederhana tapi rasanya tuh enak banget ya bun. Aku aduk-aduk lagi sampai semuanya itu kecampur rata. Kalau udah kecampur rata, ini didiamin dulu ya bun sebentar biar mateng dulu. Dan jangan lupa sesekali tetap diaduk-aduk biar matengnya itu merata. Sebelum dimatikan kompornya, ini aku cek koreksi rasa dulu ya bun. Kalau rasanya udah pas, tinggal dimatikan aja untuk kompornya. Dan aku pindahin ke mangkok dulu bun ya. Menu sarapan pagi yang sangat sederhana udah siap ya bun. Aku panggil anak-anakku dulu biar anaknya tuh sarapan pagi ya bun. Sarapan dengan tumis buncis telur orak-arik dan tempe goreng. Setelah selesai masak-masak, ini aku mau lanjut bun. Aku mau beres-beres dulu untuk dapurnya, karena biasa udah berantakan aja ya bun. Kalau kita habis masak itu biasa cucian-cucian kotor udah pada numpuk semua bun, jadi harus dibersihkan dulu ya bun biar semuanya itu bersih. Walaupun aku di rumah tetap ya bun, kalau pagi itu cepet-cepet gitu loh bun aku kerjain. Jadi kalau ngelihat gitu pagi-pagi rumah kita udah bersih itu kan enak ya bun. Kalau kita di rumah gitu bun ya, lihat rumah juga udah berantakan, bukan udah sih ya, masih berantakan gitu bun ya. Aduh kayaknya tuh nggak enak banget ya bun. Apalagi bun ya, aku tuh sekarang udah kebiasaan kalau pagi kan udah selesai semua, aku nganterin anak aku yang TK itu biasanya aku tunggu gitu loh bun ya, mumpung-mumpung lah bun lagi libur di rumah juga. Kalau biasanya itu kan kerja ya bun, tapi ini kita udah di rumah gitu bun, tiap hari di rumah nggak kerja, jadi ya udahlah anaknya minta ditunggu itu aku tunggu ya bun. Kalau dulu itu bun ya, untuk anak aku yang pertama itu memang aku nggak bisa nungguin ya bun, karena dulu itu aku kerja dan berangkatnya itu pagi, pulangnya itu sore gitu loh bun. Kadang itu paling sering juga malam ya untuk pulangnya, karena pabriknya itu kan lagi rame banget bun ya. Jadi kalau
hampir tiap hari tuh kita pulangnya malam-malam. Kalau aku berangkat itu biasanya anaknya tuh masih tidur, dan kalau aku pulang itu anaknya biasanya sudah tidur ya bun. Jadi aku tuh jarang gitu bun lihat anak aku tuh masih bangun gitu kalau malam-malam untuk anakku yang pertama. Tapi kalau untuk anakku yang kedua itu bun, ya memang aku kerjanya cuma sebentar ya bun, jadi rasanya itu kayak tiap hari ditungguin gitu loh bun. Kalau untuk anakku yang pertama itu memang kurang ya bun untuk waktunya buat si kecil, tapi kalau memang untuk materinya ya memang bisa lah bun, mencukupi lah untuk anakku yang pertama. Tapi kalau misalkan untuk anakku yang kedua itu lebih apa ya, lebih ke banyak ke kasih sayang sih bun ya, ke waktu aja gitu. Tapi kalau untuk keuangan ya memang kita harus agak mikir-mikir juga sih bun ya, apalagi kalau aku tuh nggak kerja juga gitu pun aku harus pinter-pinter membagi uang ya, apalagi yang kerja kan cuma suami aku gitu pun. Jadi ya cuma bisa usaha aja, barangkali bun ya usaha aku tuh bisa lancar gitu bun. Doain ya bun supaya YouTube aku tuh juga lancar ya bun. Lanjut lagi ke videonya, ini tuh aku dari kemarin-kemarin ya tiap hari curhat aja gitu bun. Dan jangan bosen-bosen ya bun kalau denger aku lagi curhat ya, maklum lah bun. Apalagi bun ya sekarang itu kan aku ibu rumah tangga yang tiap hari di rumah. Padahal itu bun ya aku tuh udah libur di rumah, tapi pekerjaan di rumah aku tuh kok kayaknya banyak banget bun ya. Aku tuh kayaknya nggak sempat gitu bun mau ke rumah tetangga lah, ke saudara-saudara lah. Aku tuh nggak sempat ya bun, karena di rumah aja itu aku udah sibuk banget. Apalagi kalau misalkan pekerjaan rumah udah selesai gitu bun ya, biasanya itu kan aku ngedit video lah, setrika baju lah, terus itu ya kadang itu kayak kita main HP sebentar gitu bun, dan waktunya itu juga udah sore pun ya. Dan kalau siang itu biasanya aku nyempetin untuk tidur siang pun, karena ya udah capek aja bun ya dari pagi gitu bun sampai hampir beduk kita kan udah mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau dibilang kerja, kita juga nggak kerja sih bun ya, cuma kan kita kan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau siang itu memang aku usahakan untuk tidur siang ya bun, aku istirahat gitu. Apalagi kalau suami aku bekal bun ya, biasanya tuh malam itu aku masak bun, dan paginya tuh aku beres-beres rumah. Jadi kalau suami aku nggak bekal baru aku masaknya itu pagi. Tapi karena ini suami aku masih libur ya bun ya, jadi aku masaknya itu pagi, dan suami aku kan nggak kerja jadi nggak bekal juga gitu bun. Paling aku siapin yang pagi itu buat sarapan anak aku, jadi masaknya itu nggak terlalu pagi ataupun nggak malam juga ya bun. Kalau biasanya suami aku tuh bekal kayak sayuran gitu bun, aku masaknya itu kan pagi ya, jadi 3:30 itu aku udah bangun, karena 4:30 kan suami aku udah berangkat ya bun. Jadi sebelum 4:30 itu memang bekalnya suami aku tuh udah harus siap. Makanya kadang itu bun aku masaknya itu malam, karena kalau pagi kayaknya aku tuh udah kesingsel ya, kalau bahasa aku apa sih, kayak keburu-buru gitu loh bun. Paling banyak itu kalau suami bekal aku masaknya malam ya bun. Jadi kayak misalkan masaknya itu yang bisa diangetin aja bun, kayak kuah santan gitu kan bisa diangetin lagi ya bun. Kalau masak sayur-sayuran itu memang harus pagi bun, karena sayuran kan kalau diangetin itu kan rasanya juga nggak enak, terus itu juga warnanya itu kan udah nggak cantik lagi ya bun, warnanya juga nggak hijau juga. Jadi kalau sayuran memang harus pagi. Baru kalau aku masaknya tuh kayak kuah santan, kayak tahu tempe lah, atau tahu bumbu Bali lah, atau telur Bali lah, atau ayam kecap ya, yang seperti itu biasanya tuh kan aku masaknya malam ya bun. Dan kalau pagi itu tinggal diangetin lagi ya bun. Dan ini nggak kerasa ya bun, aku cuci perabotan-perabotannya sampai udah selesai aja, tinggal dikit aja. Karena dari tadi tuh kebanyakan curhat ya bun, jangan bosen-bosen ya bun kalau dicurhatin sama aku. Dan saling sharing aja ya bun, bisa tulis di kolom komentar. Walaupun kita nggak ketemu di dunia nyata, kita bisa berteman di dunia maya ya bun.
Lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah selesai ya untuk cuci-cuci perabotannya, dan aku lanjutin lagi, aku lap-lap untuk mejanya ya bun, biar mejanya itu kelihatan bersih, kering juga gitu bun ya. Kalau untuk meja-meja yang di sebelahnya lagi tuh udah aku lap ya bun, tapi nggak sempat ke video karena anakku tuh buru-buru minta diantarin ya bun, jadi nggak sempat ngambil videonya. Dan kalau bunda-bunda salvok ini di sini tuh kok kayaknya silau banget bun ya, karena cahayanya itu kan masuk ya bun, jadinya itu kena cahaya, untuk gambarnya itu nggak begitu jernih gitu loh bun. Dan aku lanjutin lagi, aku kucek-kucekkan ibunya dan aku lap-lap meja sampai bersih ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.